Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 27. Hanyut dalam arus asmara. Hari sudah malam ketika ini, Alvaro dan Abe sudah kembali ke hotel. Setelah tadi puas jalan ke tempat wisata di negara ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin mereka kunjungi, namun karena waktu tidak memungkinkan. Jadi besok mereka akan jalan lagi. Tujuan mereka adalah pantai. Rencananya sore hari baru mereka akan pergi, sekalian melihat sunset. Hal yang jarang dilihat oleh Abe. Bukan tanpa sebab, Abe tidak punya waktu untuk itu semua. Waktunya ia habiskan untuk mencari uang dan uang. Mungkin bagi mereka yang kaya, itu adalah hal sepele. Tapi bagi Abe, itu adalah hal yang penting. Memang uang tidak dibawa mati. Namun tidak punya uang hidup terasa mati. Mau ini itu gak ada uang, sulitnya minta ampun. Capeknya. Ucap Abe sambil telentang di atas ranjang. Mau mandi dulu atau? Nanti saja, aku capek banget nih. Terasa abis bertarung melawan puluhan preman. Alvaro juga berbaring di samping istrinya. Ia juga capek, tapi ia tidak ingin mengeluh di depan istrinya. Alvaro melingkarkan tangannya di perut Abe, kemudian mengelusnya. Sayang, jika kita punya anak, kamu mau anak laki atau perempuan? Menurut kita bisa memilih. Enggak sih, kamu sukanya yang mana? Laki atau perempuan menurutku tidak ada bedanya. Hanya yang membedakan jenis kelaminnya saja. Aku sebagai anak perempuan, malah bersikap seperti anak laki. Karena apa? Karena keadaan yang memaksaku seperti ini. Aku selalu bertekad harus kuat dan kuat. Harus tahan banting dari segala apapun. Alvaro terdiam mendengar perkataan Abe. Abe seperti mengeluarkan unek-uneknya yang selama ini terpendam. Dia menjadi kuat awalnya hanya demi mencari uang. Seringkali ia melakukan pekerjaan kasar, seperti menjadi kuli panggul di pasar dan sebagainya. Sang mama pernah melarang, namun jawabannya membuat mama bungkam. Alvaro menatap Abe yang ternyata meneteskan air mata dari sudut matanya. Alvaro merasa bersalah sudah menanyakan tentang itu. Seharusnya Alvaro tidak perlu bertanya dan menerima apapun pemberian Tuhan untuk mereka. Mau itu anak laki atau perempuan. Karena kita tidak bisa memilih untuk terlahir sebagai laki atau perempuan. Semua sudah ketentuan yang maha kuasa. Maafkan aku. Ucap Alvaro sambil merangkul tubuh istrinya dan membawanya ke pelukannya. Abe menggeleng. Tidak apa-apa, bukan salahmu juga, suamiku. Aku saja yang terlalu baper. Sejak aku menerima cinta darimu, hatiku terasa rapuh. Kau tahu kenapa? Karena kamu merasa ada yang melindungi, menjagamu. Abe menatap dalam wajah tampan suaminya.
Perlahan ia mendekatkan bibirnya ke bibir Alvaro. Alvaro tidak bereaksi saat Abe menciumnya. Namun saat Abe melepaskan ciumannya, tangan Alvaro menahan tengkuk Abe dan memperdalam ciumannya. Abe tidak menolak, malah membalasnya. Perlahan namun pasti, keduanya hanyut dalam arus asmara. Membiarkan keduanya arus itu membawa mereka. Keduanya hanya menikmati arus tersebut. Alvaro yang sudah terlanjur terbawa arus pun membiarkan dirinya terapung di atasnya. Hingga keduanya melakukan hal yang semestinya mereka lakukan sebagai hubungan suami istri. Tidak ada yang perlu mereka takutkan, karena itu adalah kewajiban bagi mereka yang sudah menikah. Abe yang awalnya kaku, kini sudah bisa mengimbangi Alvaro, meskipun keduanya baru pertama kali. Namun naluriah memang sudah ada dalam diri sendiri, jadi tidak perlu mempelajari lagi atau mempraktekkan sebelum menikah. Tidak perlu. Alvaro melenguh panjang saat sudah sampai tujuan. Arus yang tadinya bergejolak kini menjadi tenang. "Terima kasih sayang," ucap Alvaro lalu mengecup kening dan bibir istrinya. Abe tersenyum. Tidak perlu berterima kasih, karena itu sudah semestinya. Setelah istirahat beberapa menit, Alvaro mengangkat tubuh Abe ke dalam kamar mandi. Keduanya akan mandi bersama. Aku tidak pernah merasakan seindah ini. Sebelumnya aku tidak pernah jatuh cinta. Namun saat melihatmu, rasanya kamu berbeda dari wanita lain. Abe tidak menjawab, ia hanya ingin mandi setelah itu istirahat. Karena tubuhnya benar-benar capek. Setelah selesai mandi, keduanya mengeringkan tubuh mereka, baru setelah berpakaian lengkap. "Istirahatlah, kamu pasti capek," ucap Alvaro. "Ya, yuk kita tidur," ajak Abe. Keduanya pun berbaring di atas ranjang. Alvaro menatap wajah Abe yang terpejam. Kemudian ia tersenyum. Tidak pernah terpikirkan olehnya akan mencintai sekretarisnya sendiri. Sebelumnya sudah ada beberapa orang yang dipecat oleh Alvaro. Hanya masalah sepele yang dilakukan oleh sekretaris. Namun sejak Abe yang menjadi sekretarisnya, semua pekerjaan yang dikerjakan oleh Abe sangat memuaskan bagi Alvaro. Termasuk pekerjaan malam ini, Alvaro pun akhirnya tertidur karena sudah merasa mengantuk. Tangannya masih melingkar di pinggang istrinya. Pagi hari. Abe membuka matanya dengan perlahan. Dilihatnya Alvaro masih tertidur. Abe mengelus pipi Alvaro dengan lembut. "Pasti capek ya?" gumam Abe. Kemudian ia tersenyum. Namun saat hendak bangun, tubuhnya ditahan oleh tangan kekar Alvaro. "Sebentar lagi, biarkan seperti ini dulu," ucapnya dengan mata terpejam. Apa dia mengigau? Batin Abe. Untuk memastikan, Abe memencet hidung dan menutup mulut Alvaro. Beberapa detik kemudian Alvaro menggeliat karena sulit bernafas. Alvaro sebenarnya sudah bangun sebelum Abe membuka matanya tadi.
Hanya saja dia ingin memeluk istrinya seperti ini. Aku susah bernafas, sayang. Ucap Alvaro. Abe pun tertawa. Kupikir masih tidur. Abe mencoba sekali lagi untuk bangun. Namun Alvaro tetap menahannya. Ia belum ingin melepaskan istrinya. Perut Abe berbunyi, pertanda jika ia kelaparan. Abe belum terbiasa dengan makanan di sini. Karena Abe terbiasa memakan nasi. Kamu lapar? Oke, kita mandi dulu, baru setelah itu kita makan. Kata Alvaro. Setelah selesai mandi, mereka siap untuk turun ke bawah. Abe mencoba pakaian yang ia beli kemarin. Cantik. Puji Alvaro. Abe hanya tersenyum dan tersipu. Mereka keluar dari kamar dan turun ke lantai bawah, di mana ada restoran di sana. Saat keluar dari dalam lift, beberapa pengunjung memperhatikan mereka, terutama pengunjung wanita yang memperhatikan Alvaro. Kemudian ia menghampirinya. Tuan Al, sungguh suatu kebetulan bisa bertemu di sini. Ucap wanita itu. Iya Nona Marta, saya kemari sedang bulan madu. Jawab Alvaro sambil merangkul istrinya. Wah, selamat Tuan Al, maaf saya tidak bisa datang. Tapi belum terlambat kan jika mau kasih hadiah? Tanya Marta. Gak usah repot-repot. Lagi pula acaranya tidak terlalu meriah. Jawab Alvaro. Sayang. Rengek Abe. Oh iya, maaf Nona Marta, kami mau makan dulu. Ucap Alvaro. Ya, silahkan Tuan Al. Saya juga ingin kembali ke negara saya. Karena sudah 2 hari melakukan perjalanan bisnis di sini. Alvaro tidak lagi menyahut jika ia terus berbicara. Yang ada, orang di sampingnya bisa berasap dan keluar api dari hidung dan mulutnya. Siapa dia? Mesra banget panggilannya. Oh, itu kolega bisnis dari negara A. Cantik ya, seksi. Alvaro tertawa. Masih cantik dan seksi kamu, sayang. Apalagi semalam, rasanya pengen nambah. Tapi sepertinya kamu capek banget. Abe tersipu malu, lalu mencubit pinggang Alvaro. Tidak sakit sih, tapi Alvaro berpura-pura kesakitan. Sorenya mereka jalan lagi setelah menghabiskan waktu hampir seharian di kamar saja. Kali ini Alvaro membawa Abe ke pantai, seperti keinginannya yang ingin melihat pantai di negara ini. Terlihat sangat indah dan ramai dikunjungi. Alvaro dan Abe sengaja perginya agak sore. Karena mereka hanya ingin melihat sunset. Abe merentangkan kedua tangannya seolah menyambut terpaan angin di pesisir pantai tersebut. Kamu suka sayang? Tanya Alvaro. Abe menoleh karena posisinya membelakangi Alvaro. Indah sekali, aku sangat suka, jawab Abe. Alvaro memeluk Abe dari belakang. Abe membiarkan saja apa yang dilakukan Alvaro. Lagi pula untuk apa malu, mereka sudah suami istri. Dan juga orang yang ada di sekitar mereka juga seperti itu.
dan tidak peduli dengan urusan masing-masing. Lihat orang yang datang ke sini, mereka semua berpasangan. Ucap Alvaro. Benar, tapi biar sajalah, itu hak mereka. Jawab Abe. Abe fokus pada pemandangan indah di depannya. Matahari mulai terbenam secara perlahan, mulai menampakkan warna jingga, apalagi jika dilihat dari permukaan laut. Ditambah lagi cuacanya cerah, semakin membuat suasana menjadi semakin indah. Keduanya tidak menghiraukan orang lain, hanya berfokus pada diri mereka saja. Baru kali ini aku keluar negeri. Ucap Abe. Benarkah, tadinya aku ingin bawa kamu ke Paris. Namun Om Azri memberikan paket bulan madu ke sini. Tidak apa-apa, lain kali baru kita ke Paris. Ujar Alvaro. Abe tersenyum. Sebenarnya ia ingin sekali pergi ke luar negeri. Namun keadaannya tidak memungkinkan. Jangankan mau keluar negeri, keluar pulau saja ia tidak mampu. Yang ada di pikiran Abe hanyalah, bagaimana caranya bisa menghasilkan uang? Beruntung Abe mempunyai otak yang tidak mengecewakan. Dengan bantuan beasiswa full, ia dapat bersekolah dengan baik. Karena impiannya ingin menjadi orang sukses untuk membahagiakan orang tuanya. Terutama sang mama, karena untuk membahagiakan sang papa, itu tidak akan mungkin. Papanya sudah hidup bahagia dengan harta yang ada. Hari mulai gelap, dan matahari sudah sepenuhnya tenggelam. Namun orang yang ada di situ belum juga beranjak pergi. Sayang, pulang yuk, mataharinya sudah tenggelam. Ajak Abe, ayo. Jawab Alvaro lalu menggandeng tangan Abe. Hingga di tempat parkir mobil, supir taksi yang menunggu mereka ternyata tertidur. Kasihan. Pasti bapak itu kecapean, ucap Abe. Alvaro pun membangunkan supir taksi tersebut. Supir taksi awalnya terkejut, namun setelah beberapa detik ia pun tersadar. Maaf tuan, saya ketiduran. Karena semalam anak bungsu saya demam tinggi, jadi kurang tidur. Kata supir taksi tersebut. Bagaimana keadaan anak bapak sekarang? Tanya Abe. Sudah dibawa ke RS dan sekarang sudah mendingan. Jawab supir taksi itu. Berapa orang anak bapak? Tanya Abe lagi. 3 orang nona, semuanya perempuan. Dan yang bungsu baru 2 tahun, yang pertama dan kedua 13 dan 9 tahun. Jawab supir taksi itu. Mobil terus melaju di jalanan untuk kembali ke hotel. Namun obrolan mereka menjadi lebih ringan. Awalnya supir taksi itu kikuk, namun lama tidak lagi. Sebenarnya anak laki atau perempuan sama saja tuan. Yang penting cara kita mendidiknya, kata supir taksi itu menjawab pertanyaan Alvaro yang menanyakan tentang anak. Anak perempuan juga bisa sukses, Pak, ujar Abe. Benar nona, banyak kok perempuan yang jadi pengusaha, bahkan lebih sukses dari laki-laki. Jawab supir taksi itu. Tidak terasa mereka pun tiba di hotel.
Abe membayar lebih ongkos taksi tersebut, dan Alvaro memberikan tips karena sudah menunggu mereka. Dan selalu bersedia mengantar mereka setiap hari. Supir taksi pun pulang dengan senyum bahagia. Akhirnya ada uang untuk biaya pengobatan anaknya. Di dalam kamar, Abe menghubungi sang mama melalui panggilan video. Abe menceritakan tentang di sini dan tentang jalan-jalan mereka. Sunita sangat bahagia mendengar putrinya bahagia. Apalagi ini pertama kalinya sang putri jalan-jalan ke luar negeri. "Bagaimana bulan madunya, sayang?" tanya Elena yang tiba-tiba nongol di layar ponsel. "Sangat menyenangkan, Nek. Sampaikan terima kasihku pada Om Azri," ucap Abe. "Tidak perlu berterima kasih. Itu adalah hadiah pernikahan kalian," ucap Azri yang kebetulan ada di situ. Namun ia hanya berbicara tanpa menampakkan wajahnya. Karena mereka saat ini sedang berkumpul. Raksa dan istrinya, juga Azri bersama kedua orang tuanya. Sejak Sunita kembali ke keluarganya, Azri sering datang berkunjung. Alasannya sih, menemui Elena dan Berry. Sebenarnya orang tua Azri sendiri tidak keberatan jika anaknya menikah dengan Sunita. Lagi pula Azri pun juga tidak muda lagi. Hanya Sunita belum memberikan jawaban saat Azri mengutarakan keinginannya. Sunita meminta Azri untuk mencari yang lebih muda, agar bisa mendapatkan keturunan. Sementara Sunita sendiri kecil harapan untuk mempunyai anak lagi, karena usianya pun sudah 45 tahun. "Sudah dulu ya, Nek, dan semua. Aku mau mandi kemudian istirahat," ucap Abe. "Iya, hati-hati di sana," jawab mereka serentak. Kemudian panggilan video pun terputus. "Kenapa senyum-senyum?" tanya Alvaro yang baru keluar dari kamar mandi. Tadi saat Abe menelpon, Alvaro lagi mandi. "Aku baru nelepon Mama, ternyata di sana sedang ramai," jawab Abe. "Ramai? Memangnya ada apa?" tanya Alvaro. "Di mansion nenek, kedatangan tamu yaitu Om Azri dan keluarganya," jawab Abe. "Apa mereka melamar Mama?" tanya Alvaro lagi. Abe tidak menjawab. Ia hanya mengedikan bahunya pertanda tidak tahu. Kemudian Abe pun segera masuk ke dalam kamar mandi. "Sayang, kamu belum jawab aku? Pikir aja sendiri." Alvaro yang malas berpikir pun mengetuk pintu kamar mandi berulang kali. Namun Abe tidak peduli sama sekali dan meneruskan mandinya. Alvaro berdiri di balkon, sambil menikmati keindahan malam dari balkon kamar hotel. Lihat sungai Yara yang bersinar indah karena pantulan cahaya lampu. Alvaro yang sedang asyik memandangi keindahan di luar. Tidak menyadari jika Abe sudah mendekat. Alvaro tersentak saat ada dua tangan melingkar di pinggangnya. Kemudian Alvaro tersenyum. Alvaro memutar tubuhnya menghadap ke istrinya. Keduanya pun saling bertatapan. Meskipun di balkon cahayanya remang-remang, namun keduanya bisa saling menatap.
Cantik, gumam Alvaro pelan, hampir tidak kedengaran. Abei hanya tersipu, jujur ia merasa bahagia diperlakukan seperti ini. Apalagi oleh orang yang dicintai. Mengapa tidak pakai pakaian? Tanya Alvaro, karena Abei hanya menggunakan batrobe. Nanti juga dibuka, jawab Abei tanpa beban. Alvaro tersenyum, lalu menggendong tubuh Abei dan membawanya masuk ke dalam. Dengan alasan nanti masuk angin, perlahan Alvaro meletakkan Abei di tempat tidur. Seolah Abei adalah barang yang mudah pecah. Kemudian Alvaro berbaring di samping Abei lalu memeluknya. Malam ini akan mereka habiskan berdua, sebelum mereka pulang ke tanah air. Alvaro benar-benar memanfaatkan bulan madu mereka untuk bercinta. Setelah mereka pulang ke tanah air, maka kesibukan lain akan segera menunggu. Sudah seminggu Alvaro dan Abei berada di sini, kini saatnya mereka untuk pulang. Abei juga sudah merindukan keluarganya. Saat ini mereka sedang berada di bandara dan sebentar lagi akan berangkat. Abei dan Alvaro menunggu keberangkatan mereka. Keduanya sengaja tidak memberitahukan kepulangan mereka ke tanah air. Beberapa hari yang lalu, Abei membeli oleh-oleh untuk diberikan kepada keluarganya. Dan juga untuk mertuanya nanti. Alvaro yang hanya mengikuti maunya Abei, yang ingin berbelanja oleh-oleh untuk keluarganya. Sedangkan untuk dirinya sendiri tidak ada apapun yang ia beli. Pengumuman untuk para penumpang pun sudah diumumkan. Alvaro dan Abei pun segera memasuki pesawat. Sayang, apa kamu tegang? Tidak lagi suamiku, karena ini yang kedua kalinya aku naik pesawat. Kalau begitu, kita akan sering keluar negeri agar bisa naik pesawat. Untuk apa? Buang uang saja. Lebih baik uangnya disimpan untuk masa depan anak-anak kita nanti. Atau kita sumbangkan untuk anak-anak yatim. Alvaro tersenyum. Pemikiran istrinya berbeda jauh dari wanita lain di luaran sana. Istrinya hanya memikirkan masa depan dan kepentingan orang lain. Istriku memang beda. Alvaro mengusap lembut kepala Abei. Tidak berapa lama pesawat yang mereka tumpangi pun berangkat. Abei sudah lebih baik sekarang, tidak seperti waktu itu. Abei menyandarkan kepalanya di dada suaminya. Dengan lembut Alvaro merangkul tubuh Abei agar lebih nyaman. Hingga tanpa sadar, Abei tertidur di pelukan suaminya. Karena elusan lembut membuatnya cepat tidur. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya mereka pun tiba di bandara. Alvaro menggandeng tangan Abei saat turun dari pesawat. Kini mereka sudah berada di dalam mobil. Setelah Abei membayar sewa penitipan mobil kepada petugas di bandara, kita pulang ke mansion kakek atau ke mansion keluargaku? Tanya Alvaro. Kita ketemu mama, papa dulu, nanti baru ketemu kakek, nenek, dan mama. Jawab Abei. Alvaro pun menjalankan mobilnya keluar dari parkiran bandara. Mereka akan kembali ke mansion keluarga Alvaro terlebih dahulu. Perjalanan cukup senggang, tidak banyak kendaraan yang lewat.
Mungkin karena ini masih jam kerja. Semua orang sedang sibuk bekerja demi mencari nafkah. Mereka datang pagi karena mereka berangkat dari Melbourne menjelang dini hari. Sengaja mereka memilih waktu tersebut agar datang ke Indonesia pagi. Jadi tidak terlalu merepotkan. Tiba di mansion, Alvaro langsung masuk setelah pintu gerbang terbuka. Penjaga gerbang sudah mengenali mobil tersebut. Mendengar suara deru mesin mobil, Ardina langsung keluar dari mansion. Senyumnya melebar kala melihat orang yang datang. Mama. Abe langsung memeluk Ardina saat baru keluar dari mobil. Ardina tidak tinggal diam. Ia begitu sumringah dan membalas pelukan menantu kesayangannya. Bagaimana bulan madunya? Menyenangkan? Tanya Ardina. Sangat. Jawab Abe. Pasti kamu tidak dibiarkan bangun oleh Al, kan? Tanya Ardina. Abe melirik ke Alvaro yang sedang menurunkan barang dari bagasi mobil. Tidak juga, Ma. Masuk, masuk. Kita ngobrol di dalam. Ajak Ardina. Alvaro meminta ke penjaga untuk membawa barang mereka ke dalam. Dua orang penjaga pun membawa barang tersebut dan menyimpannya di ruang tamu. Mengapa disimpan di sini? Tanya Ardina. Biar saja, Ma. Ada oleh yang ingin aku bagikan nanti. Oh ya sayang, tolong panggil semua bibik kemari. Pinta Abe ke Alvaro. Alvaro pun langsung ke dapur untuk memanggil bibik. Tidak berapa lama kemudian, mereka semua berkumpul. Para penjaga dan tukang kebun juga dipanggil untuk berkumpul. Mereka bertanya-tanya dalam hati, mengapa mereka disuruh berkumpul? Abe membuka koper yang berisi oleh-oleh untuk penjaga dan pelayan. Abe kemudian membagikan pada mereka satu persatu. Mereka dengan senyum mengembang di bibir saat diberi oleh-oleh nona muda mereka. Satu persatu mengucapkan terima kasih dan mendoakan rumah tangga Abe dan Alvaro supaya langgeng. Ini untuk Mama dan ini untuk Papa. Oh ya, Papa kemana, Ma? Tanya Abe. Terima kasih sayang, Papa ke perusahaan menggantikan Al untuk sementara. Jawab Ardina. Ma, kita istirahat dulu, capek sehabis perjalanan jauh, kata Alvaro berpamitan. Ardina mengangguk. Ya, istirahatlah, mungkin sebentar lagi Sunita akan kemari. Mama mau ke sini? Tanya Abe senang. Iya, bersama keluarga besar, juga keluarga Asri katanya. Jawab Ardina. Sayang, sebaiknya kita istirahat dulu. Nanti jika mereka sudah datang, kita tidak bisa istirahat. Saran Alvaro. Abe dan Alvaro pun masuk ke dalam kamar. Namun Abe ingin mandi terlebih dahulu, karena ia merasa gerah jika tidak mandi. Keduanya mandi bergantian, karena Abe menolak untuk mandi bersama. Abe sudah tahu modus suaminya yang mengajak mandi bersama. Tidak butuh waktu lama. Abe pun selesai mandi dan berganti pakaian lengkap.
Baru setelah itu ia pun istirahat. Alvaro ingin memeluk Abe, namun ditahan oleh Abe dan menyuruhnya untuk mandi terlebih dahulu. Dengan terpaksa Alvaro pun mandi terlebih dahulu. Jika tidak, ia tidak bisa mendekati sang istri. Ah, capeknya, gumam Abe sambil berbaring di tempat tidur. Karena mengantuk, ia pun tertidur. Alvaro yang baru keluar dari kamar mandi. Saat melihat istrinya tertidur, ia tidak jadi mengganggunya. Alvaro tahu jika Abe pasti kelelahan. Akhirnya Alvaro memutuskan untuk berbaring di samping Abe. Kemudian ia juga ikut tertidur. Karena di dalam pesawat tidak bisa tidur nyenyak. Beberapa jam kemudian, Barry dan keluarganya datang. Juga Azri bersama keluarganya. Ardina meminta Billy untuk pulang segera, karena keluarga dari besannya sudah datang. Billy yang sedang bekerja pun segera pulang. Kebetulan saat ini istirahat makan siang. Sebelum itu, Billy meminta Dari untuk menghandle pekerjaan. Abe dan Alvaro belum kembali? Tanya Sunita. Mereka juga tidak tahu kapan Abe dan Alvaro kembali. Mereka hanya menduga saja. Karena mengikut perkiraan mereka, bahwa hari ini Abe dan Alvaro akan kembali. Sudah sejak tadi, namun mereka istirahat. Mungkin belum bangun. Jawab Ardina, di dalam kamar. Abe membuka matanya, dan melihat Alvaro tertidur sambil memeluknya. Abe melihat jam di ponselnya, ternyata hampir pukul 1 siang. Abe bangun, namun ada tangan menariknya. Sehingga ia berbaring kembali. Abe berusaha melepaskan diri, namun Alvaro memeluknya erat. Sayang, Mama sama Nenek sudah datang deh kayaknya, kata Abe. Sebentar lagi ya, 5 menit lagi kita temui mereka, ujar Alvaro. Nanti apa kata mereka? Ayo kita temui mereka. Belum sempat Alvaro berkata, perut Abe berbunyi. Karena sejak tadi ia belum makan apa-apa. Abe tersenyum kikuk saat perutnya berbunyi. Alvaro segera bangun dan mengajak Abe untuk makan. Sebelum itu keduanya mencuci muka terlebih dahulu. Baru setelah itu keduanya keluar dari kamar. Saat menuruni anak tangga, semua mata tertuju kepada mereka berdua. Elena segera menghampiri Abe. Ia langsung memeluk Abe dan menuntunnya ke ruang keluarga. Alvaro mengikuti dari belakang. Kemudian Alvaro menyami mereka satu persatu dan mencium tangan mereka. Abe begitu bahagia dikelilingi oleh keluarga besarnya. Meskipun dulu ia tidak pernah merasakan kasih sayang seperti ini. Namun itu tidak membuatnya dendam. Abe dengan lapang dada dan tangan terbuka menerima keluarga dari mamanya. Apalagi saat melihat sang mama kembali cantik dengan mengenakan pakaian modis dan mahal. Billy yang baru datang dari perusahaan pun ikut bergabung dengan mereka. Terlihat senyum khasnya saat memasuki mansion. Karena semua sudah berkumpul, bagaimana jika kita makan dulu?
Pasti pada belum makan, kan? Tanya Ardina. Ma, aku lapar banget, jawab Abe manja. Ia bergelayut di lengan Ardina. Tumben banget kamu manja, tegur Sunita. Tidak apa-apa, lagi pula Abe sekarang sudah menjadi bagian keluarga ini. Ucap Ardina. Mereka semua menuju ke ruang makan. Hidangan sudah tersedia di atas meja, yang dihidangkan oleh pelayan. Ayo makan. Ajak Ardina. Mereka semua duduk di kursi meja makan. Masing-masing dengan pasangannya. Azri mendekati Sunita. Karena dia dan Sunita yang bukan pasangan suami istri, mengapa kalian tidak menikah saja? Tanya Billy. Sudah, makan dulu, nanti baru membahas tentang itu. Gak enak membahas masalah ini di meja makan. Sambar Ardina. Billy seketika terdiam. Para istri masing-masing melayani suaminya, sementara Sunita mengambil nasi sendiri. Karena tidak ada yang ingin dilayani, pandangan mereka tertuju pada piring Azri yang masih kosong. Kemudian pandang mereka tertuju pada Sunita. Sunita yang merasa diintimidasi pun mengambil piring tersebut dan mengisinya dengan nasi dan lauknya. Bersambung.